Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno. Dan kebanyakan Capricorn nanyain melulu kapan kapan video Capricorn. Aduh tolong coba dilihat schedule-nya yang tidak pernah berubah. Saya selalu upload sesuai dengan jadwal ya, nggak bisa lompat-lompat. Oke, karena bukan cuma Capricorn yang nungguin ya videonya, tapi juga zodiak yang lain gitu. Ya, seminggu satu kali setidaknya itu yang baru bisa saya lakukan. Doain aja kalau saya punya banyak waktu, saya akan upload lebih sering. Tapi juga kan menurut saya membaca energi itu kalau energinya masih di situ ya nanti bacaannya mirip-mirip gitu. Kecuali ada energi lain yang terbaca and then agak sedikit berubah, tapi itu mungkin tidak relate dengan cerita kalian. Gitu loh Capricorn. Nih, saya ngomongnya panjang lebar di depan. Karena hari ini adalah bacaan untuk Capricorn. Dan judulnya memang Merkuri retrograde dari 29 Mei sampai 22 Juni. Apa itu Merkuri retrograde? Silakan Google aja atau lihat video saya hari Minggu kemarin. Saya sedikit ngomongin tentang Merkuri retrograde ya. Dicari aja di kumpulan videonya. Oke, saya akan memulainya. Jadi, sedikit banyaknya begini. Merkuri retrograde adalah fenomena alam yang mempengaruhi emosional manusia, terutama dalam bidang komunikasi, juga gadget, juga ada penundaan juga ada yang lalu yang sudah lampau kembali lagi. Jadi termasuk mantan-mantan mungkin kepikiran atau si mantannya yang kepikiran kalian, terus akhirnya ada komunikasi dan lain sebagainya. Semacam itu ya Capricorn. Oke. Dua kartu oracle saya buka, setelah itu baru kartu ininya ya, tarotnya. Oke. Mohon maaf kalau saya agak sedikit liar, liar. Maaf. Karena udah seminggu, hampir seminggu saya kurang sehat. Suaranya aja agak serak-serak gimana gitu ya. Oke. Ada yang bilang, jangan minum kopi dulu Mbak Lucy, mohon maaf. Kalau nggak minum kopi rasanya tidak hidup. Saya sudah edik, emang itu tidak baik ya. Edik apapun yang adiksi ya, itu tidak baik, my dear. Tapi bagaimanapun, kita harus tetap bahagia apapun yang terjadi, mau sakit kayak mau enggak, itu hanya bagian dari kehidupan. Kalau buat saya gitu, jadi tidak terlalu dipikirin juga sih, dijalanin aja apapun itu. Oke. Lah banyak, ya udah deh kalau banyak. Coba satu row lagi mungkin. Oke. Iya. Saya asendannya kebetulan Capricorn. Jadi sedikit banyak bacaan Capricorn related dengan saya. Oke. Begitu juga dengan Leo dan Cancer, walaupun saya seorang Virgo. Karena itu masuk dalam chart yang utama, yang kuat dalam chart hidup saya. Untuk kalian yang udah lama nontonin saya, tentu seringkali mendengar saya bicara tentang chart hidup. Tapi kalau yang membutuhkan personal reading, personal apapun itu dari saya, silakan menghubungi aja, saya tulis di bawah bagaimana caranya ya. Oke, tentu saja ada syarat dan ketentuan. Kartu pertama kalian Capricorn, be willing to express love. Express love to receive love. Cinta itu harus diekspresikan. Saya tidak bilang dikatakan, tapi diekspresikan. Oke. Hubungannya dengan Merkuri retrograde adalah masalah komunikasi.
ya, memang harus hati-hati. Ada error-error di situ, ada salah-salah paham di situ, pastinya. Kalau buat saya udah ngalamin bahkan sebelum si Mercury retrograde itu terjadi di 29, sekarang kan belum 29 ya pada saat kalian lihat ini. Tapi itu sudah mulai, arah-arah ke misunderstanding dalam hal komunikasi itu udah mulai. Sehati-hati apapun tetap akan ada yang miss di situ. Tapi intinya kalau bicara soal cinta, cinta ini bukan cuma pasangan ya. Cinta ini juga tentang pekerjaan kalian, hidup kalian, keluarga, siapapun itu, apapun itu, memang harus dengan cinta. So, ekspresikan cinta kalian bukan hanya diucapkan, oke? Mungkin kalau secara ucapan ada yang miss, ada yang salah paham, tapi ekspresikan dengan perbuatan tentu saja. Misalnya ini dihubungkan dengan karir kalian, ya udah, lakukan aja pekerjaan kalian sebaik-baiknya. Ada yang miss di situ, ya sudah diperbaiki lagi. Kalau ada yang salah, perbaiki lagi. Don't give up. Ya, kalau hal hubungan juga seperti itu. Kalau ada yang miss di komunikasi kalian, ekspresikan dengan hal lain. Tunjukkan bahwa kalian memang benar-benar mencintai pasangan kalian, ya. Dan apapun itu, apapun fenomena alamnya, apapun kayak besok tuh ada full moon, ada super moon, whatever it is, apapun itu memang kadang-kadang mempengaruhi emosi. Kadang ya saya bilang karena tidak selalu. Eh, hmm, Tapi intinya adalah kalau kalian sudah tahu dan berhati-hati aja, be aware aja. Jadi kayak ya diantisipasi aja. Kalau tetap kejadian ya sudah nggak apa-apa. Kan kita manusia ya, tentu banyak salah. Kita nggak mungkin perfect 100% bukan. Itu yang perfect itu cuma Tuhan ya, Sang Creator, the creator of this world gitu. Oke, lanjut dengan believe in magic. Magic apa nih Mbak Lucy? Ada yang ngomong tuh di situ. Bukan yang kayak black magic, white magic gitu ya, my dear Capricorn. Ini bicara tentang satu hal yang mungkin terlihat impossible atau tidak mungkin dilakukan, tapi ada hal-hal di luar nalar nalar manusia yang bisa kejadian. So, it's a magic dalam tanda kutip. Jadi mukjizat ya, ada sesuatu yang miracle, mukjizat. Kalau kalian percaya itu, which is kalau saya percaya, kalau kalian percaya itu bisa terjadi dan bisa terjadi. Sesimpel itu. Kita nggak usah ngomongin yang ruwet-ruwet, kita nggak usah ngomongin yang bikin pusing kepala, but sesimpel itu believe in magic atau believe in miracle. Mungkin lebih enak begitu ya ngomongnya, miracle, mukjizat ya. Apa yang terlihat tidak mungkin bisa terjadi. Oke? Open your eyes and see the magic that all around in nature. Okay? Buka mata hati juga ya untuk melihat hal-hal seperti itu. The very of the northern light says you are the part of nature, so you are magical too. Jadi, mukjizat itu atau miracle itu sebenarnya ada di mana-mana di around kita. Saya bilang kita ya, karena kita sama-sama elemen tanah ya, bersama Taurus, Virgo, dan Capricorn itu elemennya tanah. Kita sama-sama, oke? Dan kita itu dekat dengan nature, tanah, nature ya, alam. Di sekitar kita tuh banyak hal-hal yang luar biasa, semagic itu tanpa kalian sadari. So, untuk kalian yang mendengar ini, kalau kalian percaya dengan magical things ya, bukan magic yang seperti itu ya, yang aneh-aneh itu bukan, tapi mukjizat, miracle, percaya saja apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Susah? Susah untuk 100% percaya bahwa harapan akan terkabul. Gini deh ya, my dear Capricorn, kalau kalian melemparkan sesuatu ke semesta, contoh kalian
Mmm, Gini, misalnya kalian ingin sesuatu ya, ingin ingin sesuatu terus, oke, things deh, apa ya, yang dekat aja, yang dekat susah juga ya, nggak setiap orang punya keinginan yang sama. Oke, taruh lagi, kalian pengen punya mobil gitu ya, pengen punya mobil, ya benda lah ya gitu. Terus kalian nganggep, "Nggak mungkin deh aku punya mobil, motor saja cukup." Dan semesta bilang, "Motor saja cukup buat si kamu, si A," gitu. Tapi kalau kalian bilang gini, "Enggak, saya pengen Tuhan, saya pengen punya mobil supaya apa? Supaya saya bisa bawa mama saya, papa saya, adik saya," misalnya kayak gitu ya. "Supaya bisa rame-rame nih kita perginya, kan kalau motor cuma berdua," gitu kan. Tapi, supaya saya bisa, membantu orang tua saya yang misalnya mau ke rumah sakit atau ke dokter sama aja ya, ke tempat kerja atau apapun, atau membantu bisnis keluarga, so saya membutuhkan mobil. Motor tidak cukup, dan semesta akan mengirim balik sinyal itu ke kalian dan bilang bahwa, "Ya, kamu butuhkan itu, dia membutuhkan itu," gitu. Itu something yang mungkin sebagian orang berpikir, "Nggak mungkin deh buat aku," gitu, tapi mungkin loh. Gitu. Jadi, apa itu, yang kalian inginkan sebenarnya mungkin terjadi, sebenarnya. Hanya otak kalian, pikiran kalian yang menghambat itu, gitu ya. Ini baru 2 kartu saya ngomongnya udah panjang bener ya. Maaf ya, semoga nggak bosan dengerin saya ngoceh, oke. Ada Eight of, Sword yang terbalik. Oke, kalian yang pernah terjebak dalam pikiran kalian sendiri, oke, itu dihapus aja ya, hapus aja. Jangan memblokir pikiran, positif kalian, dengan sesuatu yang negatif sekecil apapun, karena itu akan benar-benar, mempengaruhi apa yang sebenarnya untuk kalian, ya. Jadi nggak kejadian gara-gara itu, gitu ya. Kalian juga yang ngerasa kemarin pilihannya salah, coba dipikirin lagi, siapa tahu bukan salah, hanya karena kalian ngeblokir pikiran itu menjadi salah gitu. Coba dipikirin lagi. Oke, lanjut dengan Eight of Cups. Jika kalian harus meninggalkan sesuatu, tinggalkan yang memang bukan buat kalian, yang negatif, yang toksik, sesuatu yang menghambat segala sesuatunya. Ini arahnya seperti itu. Untuk kalian yang, maaf ya, yang Capricorn, coba dipilih-pilih mana yang harus ditinggalkan, ya. Dan sesuatu yang harus ditinggalkan itu adalah sesuatu yang memang tidak buat kalian dan tidak perlu juga dikekepin. Tapi bukan kayaknya, ada indikasi bahwa sebagian dari kalian, tentu ini bisa resonate bisa tidak ya Capricorn, sebagian dari kalian masih tidak rela meninggalkan hal-hal yang seharusnya kalian tinggalin. Gitu ya Capricorn. Oke, semoga bisa diambil pesannya. Lanjut dengan Seven of Pentacles. Ini saat kalian di periode ini adalah saat kalian mengambil atau memanen dalam tanda kutip, memanen apa yang sudah kalian lakukan kemarin. Coba Capricorn, yang kemarin sudah menanam hal-hal baik, hal-hal positif, kalian bisa ambil sekarang. Sekarang di periode ini, periode bacaan ini, ya. Untuk Capricorn, karena ini memang sudah saatnya bagi kalian untuk memanen apa yang sudah kemarin kalian tanam. Kemudian ada Four of Swords, oke. Untuk kalian yang masih menahan diri untuk melakukan sesuatu atau menahan diri untuk jatuh cinta misalnya, menahan diri untuk berbisnis misalnya. Kan saya bilang kalian adalah waktunya waktunya memanen. Jadi emang sekarang harusnya memanen. Kenapa ada sebagian dari Capricorn tidak memanen? Berarti kemarin tidak menanam. Atau yang kalian tanam bukan hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa untuk kalian. Kalian ingin sesuatu tapi diblok sendiri sama pikirannya. Jadi sebagian dari kalian ngerasa,
saya tidak dapat apa-apa. Untuk Capricorn yang merasa seperti itu, kalau yang memanen berarti senang dong dia mendapatkan hasil. Tapi untuk Capricorn yang masih saja merasa ada yang kurang di dalam hidup kalian pada masa kalian menonton ini, ayo coba ngaca dulu, apa sih yang menjadi kendalanya? Mungkin masih terjebak, padahal harusnya tidak. Terjebak dalam pikiran kalian yang bilang nggak bisa dilakukan, beginilah begitu. Karena memang ada kecenderungan dari orang Capricorn melihat segala sesuatunya ada negatifnya. Ada negatifnya. Jangan protes, saya juga ada Capricornnya. Saya juga menyadari itu. Justru karena saya menyadari kecenderungan untuk seperti itu, akhirnya saya balikin lagi. Begitu saya berpikir negatif, saya balikin lagi positif. Enggak kayak gitu. Enggak. Perang sama diri sendiri. Perang sama orang lain kita mungkin menang. Tapi perang sama diri sendiri itu yang lebih susah menurut saya. Gitu ya. Lanjut dengan Queen of Cups. Queen of Cups biasanya bicara tentang perasaan, ya, cinta juga bisa. So, kalau Queen of Cups-nya datang dan saya mau kasih tahu di bawahnya ada Queen of Cups, King of Cups, Queen of Cups, King of Cups di bawahnya. Tapi ini entar ya, nanti aja di bawah sih soalnya. Tapi maksud saya gini, dua-duanya nih keluar. Ini bisa bicara tentang perasaan yang kuat. Apalagi kalau dua-duanya keluar, jarang loh berpasangan. So, untuk Capricorn yang sedang dealing dengan seseorang, perasaan kalian sama kuatnya dengan orang tersebut. Oke? Tapi ingat, kalau ini bicara tentang orang ketiga, nggak usah diterusin. Kalau dia adalah masih milik orang lain, istri orang, suami orang, nggak usah diterusin. Pacar orang juga jangan diterusin. Karena itu komitmen ya. Kecuali kalau sudah putus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih berkomitmen dengan orang lain, dan itu namanya tetap orang ketiga. Perasaan kalian kuat, perasaan dia juga kuat. Oke? Kalian sama-sama kuat. Tapi kalau itu toksik, juga jangan diterusin. Ya. Kalau mau diterusin gimana Mbak Lucy? Ya ambil juga resikonya. Kalau diterusin berarti akan ada yang sakit hati, either kalian atau dia bisa sama-sama sakit hati atau dua-duanya. Maaf ya serak. Ada Two of Swords, oke? Ini kadang-kadang kalau ini muncul, iya ada kebimbangan, ada yang harus dipilih, ada dualisme di dalam pikiran kalian. Tapi kalau di sini di bacaan yang ini, saya cenderung berkata bahwa itu tadi balik lagi ke peperangan kepada diri kalian. Ya, antara negatif dan positif tuh berperang gitu. Please Capricorn, maju terus dan tetap berperang dengan diri kalian pada saat kalian berpikir negatif. Perangi kata-kata negatif itu, pikiran negatif itu dengan sesuatu yang positif. Balikin lagi. Oke? Semoga ini make sense. Karena apa? Ada the word. Sorry. Sorry. Gambarnya suka sama. Wheel of Fortune. Ya. Wheel of Fortune, sorry. Karena ada Wheel of Fortune. Ya, mirip-mirip. The word sama Wheel of Fortune tuh artinya mirip-mirip. Wheel of Fortune ada 4 elemen di lingkaran. Ini ada lingkaran yang di tengah ya, sebagai Wheel of Fortune-nya. Dan 4 elemen yang mengelilinginya. Berarti apa? 4 elemen itu kan semesta ya Capricorn. Semesta itu mendukung kalian. So harus positif yang kalian keluarkan ke semesta. Ini lagi didukung loh. Thank you. Dibilang katanya, Lucia kamu juga Capricorn. Iya, nggak usah diingetin. Nggak usah diingetin. Iya, saya juga Capricorn. Dan saya menyadari ini, Wheel of Fortune-nya. Semesta tuh mendukung gitu. Cuma kalau kitanya negatif, semestanya juga ngasihnya baliknya juga negatif gitu. Itu yang terjadi.
Capricorn, berperang dengan diri sendiri gitu kan, mana tadi tuh, berperang dengan diri sendiri gitu. Wheel of Fortune lagi terbuka, keberuntungannya semesta lagi mendukung. Nah inilah kesempatan kalian untuk memberikan yang positif, memanifestasikan apa yang kalian inginkan. Ya ini saat yang tepat. Fenomena alam yang bikin kalian akhirnya jadi serba salah, yaitu karena fenomena alam ya, yang mungkin berpengaruh, tapi bisa juga tidak, tergantung sensitivitas orang. Kalau saya lebih bersyukur kalau lagi tidak terimbas, tapi ya tanpa sadar bisa terimbas, bukan karena pikiran, tapi karena memang kuat gitu energinya. Tapi perlu disadari untuk kalian yang Capricorn ya, ini sedang didukung loh sama alam, sama 4 elemen, sama semesta. So ini saat yang tepat untuk kalian mengeluarkan yang positif-positif. Kalau ada yang negatif, perangi. Oke? It happened to me sih, terjadi pada saya sebagai ada bagian Capricorn juga. Dan semoga juga kalian yang nonton ini yang Capricorn, pada saat, oh iya benar seperti itu, dan balikin lagi yang negatif menjadi positif. Apapun itu ya, dalam hal percintaan, dalam hal pekerjaan, karir dan bisnis, karena ini ngaruh ke semuanya. Oke? Lanjut dengan The Hermit nih, kartunya Virgo nih, The Hermit. Ini adalah saat yang tepat untuk kalian juga merenungi. Kalau kalian ngerasa tadi itu kata Mbak Lucy sekarang adalah saat yang tepat untuk memanen. Kok saya nggak panen? Nah, tadi saya di depan udah bilang apa? Ngaca. Siapa tahu kemarin kalian menanam tapi menanamnya bukan yang positif. Menanamnya sesuatu yang salah. Nah, kalau menanam yang salah, panennya juga salah. Ya kan, nanam bibit kacang ya, bibit pohon kacang ya nanti berbuahnya kacang. Menanam bibit mangga, pohon mangga ya yang kalian nanti panen juga mangga, kan nggak mungkin terbolak-balik ya kan. Begitu juga apa yang kalian lakukan kemarin dan sekarang kalian ambil hasilnya, itulah yang sudah kalian tanam kemarin-kemarin gitu. Dan kalau itu tidak kejadian pada kalian, dan refleksikan. So, The Hermit bicara tentang refleksi diri sendiri, tentang apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Oke? Lanjut dengan King of Cups tuh tadi si pasangannya si Queen of Cups ya. Kalau kalian memang dealing dengan seseorang atau sesuatu, apakah ada chemistry yang sama? Ya, ada chemistry yang sama. Tapi my dear, bukan berarti ini mutlak seperti itu. Karena kalau ada hal-hal yang seperti saya bilang tadi, kalian jadi orang ketiga atau orang tersebut adalah orang ketiga, please don't do that. Please jangan diterusin. Begitu juga dengan hubungan yang toksik. Jangan diterusin. Oke? Lanjut dengan Five of Wands. Oke. Ini kelihatannya seperti pertentangan yang chaos dengan banyak orang. Tapi dalam bacaan yang kali ini, untuk kalian yang Capricorn, chaos ini ada dalam diri kalian, dengan diri sendiri gitu ya, untuk bacaan yang ini ya. Jadi nggak usah nyalahin hal lain, orang lain, peristiwa lain, cukup bertarung dengan diri kalian sendiri. Oke? Lanjut dengan The Empress yang terbalik. Ini juga kartunya Virgo nih, The Empress, tapi ini terbalik. Oke. Kalau memang perlu mengalah, maaf ya, ini kenapa serak banget. Kalau memang perlu untuk mengalah, untuk menang, mengalah untuk menang, dan lakuin aja. Oke? Wow, panjang. Panjang ya omongannya saya pada hari ini. Oke, semoga nggak bosen ya Capricorn. Saya pakai Good Tarot untuk pertanyaan yang kalian ajukan apapun itu, dan saya akan menjawabnya iya atau tidak. Mohon maaf kalau jawabannya tidak dan itu terjadi, karena itu ada yang seperti itu kemarin, jawabannya tidak dan itu terjadi, dan itu ternyata hal yang sangat menyedihkan. Dan pada saat dia menulis komennya, saya ngerasa, aduh, apakah saya meramalkan hal buruk? Tapi kan saya tidak tahu pertanyaan
kalian masing-masing. Yang nonton kan juga bukan cuma satu, ya kan? Ya sudah, kalau memang hasilnya tidak dan ternyata itu buruk, ya mohon maaf ya. Bukan saya yang meramalkan itu. Memang itu memang harus terjadi di dalam kehidupan kalian dan itu sudah yang terbaik. Baiklah, apapun pertanyaan kalian, coba saya lihat. 1, 2. Apakah bisa? 1, 2. Iya, bisa dilakukan. Ya, bisa. Terutama ini ada 6 of Ear, kalian harus menjalaninya sepenuh hati karena itu adalah perjalanan, bisa juga berhubungan dengan perjalanan spiritual, something magical, something yang seperti mukjizat itu, seperti the magic, believe in magic ya, itu jadi bisa dilakukan. Fortune wheel itu sama saja, wheel of fortune, ini wheel of fortune, ingat, wheel of fortune sama nih. Dan berada dalam satu line. Wow, itu luar biasa kalau kayak gitu ya. Kemudian ada 10 of water, sama, penuh. Banyak yang penuh di dalam hidup kalian. Nah, kalau udah penuh ya jangan sampai luber-luber. Kenapa saya bilang jangan sampai luber-luber? Kalau misalnya taruhlah air mineral ada kalian tuang dan itu keluar kemana-mana luber. Jadinya bisa aja tidak berguna kalau kalian taruh di meja. Karena cuma jatuh, siapa yang mau mempergunakan itu? Harus dibuang, dilap. Tapi kalau mungkin kalau itu di luar di taman, airnya tumpah, berguna bagi taman itu sendiri, berguna bagi tanaman-tanaman yang ada di situ. Make sense nggak? Semoga pesannya sampai. Kalau kalian sedang mempunyai hal yang penuh dan itu luber keluar seperti 10 of water, wheel of fortune, fortune's wheel, apapun itu, semesta sedang mendukung kalian sehingga kalian penuh dan itu bisa keluar luber, itu harapannya adalah berguna bagi sekitar. So pada saat kalian penuh dan mempunyai kelebihan, silahkan share. Karena itu bisa kembali lagi nanti menjadi karma baik untuk kalian. Oke? Dan tidak sia-sia apa yang sudah kalian punya. Ya. Oke, lanjut dengan page of water. Cinta yang memang pasti, apa yang kalian inginkan beneran akan terjadi. 3 of Earth, ini juga sama. Sesuatu yang perlu dirayakan karena kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Queen of Air, walaupun itu penuh dengan tantangan dan diperlukan kebijaksanaan, but still kalian dapat melakukannya atau mendapatkan apa yang kalian inginkan karena jawabannya adalah ya. Messenger of Earth, bantuan datang, apa yang kalian tunggu, kabar baik itu juga bisa datang. 2 of Fire, the magical things, walaupun itu sama seperti yang ini 2 of Sword ya, sama kan keluarnya sama. Walaupun ada pertentangan, itu bukan dengan hal lain tapi dengan diri kalian sendiri. Oke? So, saya akan buka beberapa kartu oracle untuk penutupnya. Kayaknya dari semua bacaan ini yang paling lama nih. Untuk kalian yang Capricorn atau yang lain ya ada yang lama juga tapi nggak selama ini kayaknya. Oke, lanjut ya. Saya buka beberapa aja deh. 2 lagi aja, oke. Healing, self healing. Oh, sih. Saya senang soalnya bacaannya nyambung dari depan sampai belakang. Saya ikutan senang sebagai juga warga Capricorn. Oke, ada Capricorn dalam diri saya. Ini kartu baru namanya Angel Message. Dari Archangel Raquel katanya peace and harmony, damai dan selaras. Oke, itu yang perlu kalian doakan pada saat ini. Peace and harmony, damai dan selaras. Berdamai dengan siapa, my dear? Kalau kalian notice, ada yang jawab dengan benar pasti. Berdamai dengan diri sendiri.
diri sendiri dulu. Itu yang penting. Karena banyak kali kalian struggle, perang justru sama diri sendiri. Antara positif dan negatif. Ya. Lanjut dengan gift from God, Archangel Sandalphon. We angel bring you gift from your creator, open your arm to receive. See, wheel of fortune, semesta mendukung. Terima aja. Ya, terima aja. Oke, dan berbagi. Ingat, kalau berkelebihan, kalau sampai tumpah-tumpah, berkatnya dibagi. Oke. Dari Angel Teresa, time out, you've been so busy taking care of everyone else needs, but now it's time to stop and take care of yourself. Jangan lupa diri kalian juga ya. Tadi kan saya bilang baliknya ke diri sendiri. Oke, so baliknya diri sendiri juga, take care diri kalian sendiri juga. Mikirin orang boleh, mikirin yang lain boleh, tapi jangan lupa mikirin diri sendiri juga ya. Apa yang harus di-healing dari diri kalian adalah discover your life purpose. Mungkin kalau kalian masih galau-galau, masih bingung-bingung, inilah saatnya kalian untuk berpikir, life purpose saya apa sih? Untuk apa saya ada di dunia ini? Pasti ada purpose-nya. Pasti ada gunanya. Itu yang perlu kalian discover. Kalau memang kalian masih belum menemukan jati diri kalian. Oke? Nggak ada yang salah dengan itu. Work through your fear. Ya. Lanjutkan apa yang memang harus kalian lanjutkan dan atasi semua ketakutan kalian yang nggak perlu. Oke, baik, sekian saja untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Kita ketemu di video-video mendatang.